Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sadi Putri dengan NIM 333220029 dari kelompok 7, Praktikum Statistika 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari soal tugas mingguan. Kita share screen aja. Nah, sudah terlihat di sini soal nomor 1, yaitu seorang petani mengumpulkan panen kentang dengan ukuran sampelnya adalah 30. Berat rata-rata sampel dan standar deviasinya masing-masing adalah 25 dan 1,4. Carilah selang kepercayaan 90 untuk berat rata-rata kentang. Pertama, kita menggunakan software RStudio dulu. Nah, ini membuat tampilan software RStudio. Kita new file. Nah, begini ya. Ini buat sintaksnya untuk mencari sampel size, sampel mean, dan sampel dan standar deviasi. Dan kita udah diketahui di soal itu, sampelnya itu 30. Mean-nya itu X bar-nya itu, atau mean-nya itu 25. Standar deviasinya itu 1,4 ya. Kita run aja dulu. Nah, udah di sininya udah terbaca. Sekarang kita mau menghitung margin errornya. Nilai 0,95 ini dapat dari mana? Yaitu dapat dari perhitungan tingkat kepercayaan. Nah, kita cari dulu X-nya berapa. Nah, buat dari rumus X-nya itu kita pakai rumus 1 dikurangi alfa per 2. Nah, buat nyari alfanya ini, kita pakai rumus 100% dikurangi tingkat kepercayaan. Di soalnya kan tadi tingkat kepercayaan itu 90 ya, 90%. Jadi 100 dikurangi 90% sama dengan 10, sama dengan 10%. Nah, jadi 10% dibagi 2 sama dengan 5%. Jadiin desimal sama dengan 0,05. 0,05. Nah, jadi dimasukin aja ke rumus tadi, jadi 1 dikurangi 0,05 sama dengan 0,95. Nah, ini kita langsung aja run ya. Nah, udah gitu. Berikutnya itu kita menghitung estimasi rata-ratanya ya. Jadi kita ngitung batas bawah batas atasnya. Kita pakai rumus law batas bawah sama dengan X bar 25 ini dikurangi dengan marginnya yang tadi kita cari nilainya itu 0,4343 sekian. Jadi kita tinggal run aja. Nah, dapatkan hasilnya 24,5657. Nah, berikutnya ini kita nyari batas atasnya dengan rumus yang sama, cuman ini dijumlah ya. Min X bar ditambah 0,4343 sekian. Ini cari mu ini ya. Nah, dapatkan 25,4343. Ini buat soal nomor 1 buat software RStudio. Kita lanjut aja buat software yang kedua adalah Minitab. Nah, ini buat tampilan software Minitab-nya buat untuk soal satu. Kita langsung aja pilih option start ini. Kita basic statis. Kita pakai satu sampel data ini. Kenapa kita pakai ini? Karena jumlah sampel kita tuh kan kurang dari 30. Sedangkan kalau kita pakai satu sampel jet ini, untuk nilai sampelnya tuh lebih dari 30. Jadi kita pakai yang kurang aja ya, yang mendekati gitu.
Ini udah aku masukin ya. Ini sampelnya itu 30, minnya itu 25, standar deviasinya itu 1,4. Kita ke option, kita lihat itu, kita lihat dulu tingkat kepercayaannya itu 90% ya. Di 90 di sini ya. Kita oke aja. Nah, sama ya hasilnya kayak Air tadi, kayak Air Studio tadi, kita lihat dulu ya. Nih, hasilnya sama, mendekati. Oke, jadi itu buat soal nomor satu. Ini kita lanjut ke soal nomor dua, yaitu diketahui jumlah mahasiswa secara acak sebanyak 500 orang. Jadi ini tuh N 500 orang, sampelnya 500 orang. Eh, di antara 500 orang itu terdapat 164 orang mahasiswa yang belum melakukan vaksin ketiga. Carilah selang kepercayaan 95% untuk proporsi sesungguhnya dari jumlah mahasiswa yang melakukan vaksin ketiga. Nah, kita langsung aja ke software yang pertama, yaitu software App Studio. Nah, ini tampilan Air Studio-nya. Kita masukkan sampel size dan sampel proportionnya. Jadi ini tadi kan sampel size-nya itu kan 600 ya, enak kan 500. Nah, nilai dari 0,328 dari mana? Ini kan sampel proportion ya. Jadi sampel proporsi itu rumusnya nilai Ivan dibagi nilai trials. Jadi nilai si 164 siswa itu dibagi sama 600 nilai dari sampelnya. Jadi didapatkan 0,328. Kita run dulu aja ya. Oke. Nah, ini tadi rumusnya sama ya untuk cari yang ini itu. Jadi ini tuh buat rumus buat nyari proporsinya. Nah, setelah kita dapatkan hasil marginnya itu sebesar 0,0411 sekian, kita hitung apa mu-nya atau batas bawah batas atasnya. Kita langsung aja. Di sini kurang. Nah, kita hitung aja. Kita run maksudnya. Nah, dapatkan segini hasilnya untuk nomor 2 ini 0,2868486. Untuk batas bawah yang maunya itu, bahwa untuk atasnya itu 0,3691514. Nah, itu buat software RStudio-nya. Untuk software Minitab-nya kita buka dulu. Ini buat tampilan Minitab-nya itu soal satu ya. Kita pilih dulu di sini start, basic start. Nah, kita pilih satu proporsi karena kita yang memiliki nilai satu untuk proporsinya. Ini udah aku masukin. Ini ada nilai acaknya tadi. Terus ini ada 164 siswa yang belum melakukan vaksin yang ketiga. Kita pilih option. Nah, ini 95 selang tingkat kepercayaannya. Kita oke aja. Nah, dapatnya hasil segini. Ini terbukti sama kayak software yang tadi RStudio itu ya. Nah, ini sama ya hasilnya untuk atas bawah, bawah atasnya. Nah, soal yang ke untuk soal yang kedua, kita lanjut aja soal yang ketiga ya.
Nah, mahasiswa jurusan pertanian ditugaskan untuk menguji formula pupuk terbaru untuk tanaman cabai. Mereka itu mengelompokkan tanaman cabai menjadi dua kelompok. Ada kelompok pertama diberi pupuk dan kelompok tanaman kedua nggak diberi pupuk. Dari 250 batang tanaman yang diberi pupuk, mati sebanyak 20. Jadi ini ada 20 batang tanaman yang dikasih pupuk itu mati sebanyak 20 batang. Sedangkan 200 batang cabai yang tidak diberi pupuk juga mati sebanyak 15. Dengan tingkat kepercayaan 95%, cari selang kepercayaannya. Kita pakai software R dulu ya. Nah, ini aku udah masukin nilai-nilainya, sampel size dan sampel proporsinya. Karena kita ada dua kelompok dan juga ada dua nilai gitu, kita pakai. Jadi kita N1, P1, N2, P2. Ini adalah dari 250 tanaman yang dikasih pupuk. Nah, ini 200 tanaman yang nggak dikasih pupuk ya. Ini P1 ini dapat dari mana? Dapat dari nilai dari si yang mati itu, 20 itu dibagi 250. Nah, dan yang ini nilai si yang mati itu 15 dibagi 200. Kita run aja langsung. Nah, nah kalau kita mau ngitung marginnya ya, ini kan nilai tingkat kepercayaan itu kan 90% ya. Tingkatnya itu, 95%. Jadi kita tinggal hitung aja pakai rumus tadi. Satu satu dikurangi alfa per 2, alfanya 100%, dikurangi 95%, terus udah gitu dikurangi satu hasilnya. Nah, ini dapat 0,975. Nah, kenapa kita pakai rumus kayak gini? Karena kan kita ada dua proportion ya, proporsi ya. Jadi P1 itu dikurangi 1, P1 dikali 1 kurangi P1 dibagi N1. Jadi ini nilai P1 ini kan ini ya, 0,8. Nanti dikali 1 dikali 0,8, 0,08 dibagi si 250-nya. Ini juga sama aja, 0,075 dikali 1 dikurangi 0,075 dibagi 200. Nah, kita langsung aja. Ini tadi ini hitung lower and upper-nya itu sama, tapi kita pakai rumus ini. Bukan lagi pakai rumus yang ini ya, yang P ini. Karena ini kan nilainya satu ya, satu proporsinya. Ini dua, jadi P1 dikurangi P2, dikurangi margin, ini P1 dikurangi P2 tambah margin. Kita langsung aja run semuanya. Nah, ini nih kasih hasilnya seperti ini. Kita lanjut aja pakai software yang kedua, kita buktiin sama apa tidaknya. Nah, ini tampilannya, ini kan nomor satu, nomor dua. Sekarang kita lanjut lagi ke sini, basic statis, kita pilih dua proporsi, karena kita kan punya nilainya dua proporsi ya, dua nilai gitu. Nah, ini aku udah masukin sampel satu yang 200, untuk nilai event yang itu 20, sampel 2-nya itu 200, nilai event itu 15. Kita option, ini tuh tingkat kepercayaannya 95%. Nah, kita oke aja, kita lihat hasilnya. Nah, ini untuk sampel 1, sampel 2, N-nya itu 200, eh, si batangnya itu kan 200 yang dikasih pupuk, 250 kasih pupuk, 200 yang enggak. Nilai eventnya itu 20 yang mati, 15 yang mati. Ini yang sampel P-nya itu 0,08, 0,075. Kita lihat di R-nya sama add dulu nih. Sebelum itu add dulu ya. Ini kita dapat hasilnya kayak gini. Ini untuk nilai ininya atau batas bawah batasnya. Kita lihat dulu sama apa tidak. Kita lihat ya. Nih, sama ya. Nah, nih. Ini untuk nilai sampel P-nya 0,08 dan sampel P2-nya itu 0,075. Nah, untuk nilainya ini yang sama. Bisa dilihat di sini. Ini untuk low, ini untuk high. Ini sama hasilnya. Nah, terbukti ya dari dua software ini dapat hasil yang sama untuk tiga soalnya. Nah, mungkin itu aja yang dapat aku jelaskan. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.